Cerita rakyat Rajo Tigo Selo, raja-raja legendaris dari Minangkabau. Di tanah Minangkabau, Sumatera Barat, ada sebuah legenda tentang 3 raja legendaris yang dikenal sebagai Rajo Tigo Selo atau Raja 3 Singgasana. Mereka adalah simbol kekuasaan dan tatanan adat Minangkabau yang membentuk masyarakat dan kehidupan di wilayah tersebut. Rajo Tigo Selo dipercaya sebagai 3 pemimpin yang berkuasa secara bersama-sama, tetapi dengan fungsi dan peran yang berbeda-beda. Ketiga raja tersebut adalah Rajo Alam, yang memimpin dalam hal urusan politik dan pemerintahan. Rajo Adat, yang berperan menjaga dan menjalankan hukum adat serta tradisi. Rajo Ibadat, yang bertanggung jawab atas urusan spiritual dan keagamaan. Legenda ini tidak hanya menggambarkan sejarah, tetapi juga memberikan wawasan tentang sistem pemerintahan adat yang unik di Minangkabau, di mana kekuasaan tidak terpusat pada satu sosok, melainkan dibagi menjadi 3 agar kehidupan masyarakat tetap seimbang. Asal mula Rajo Tigo Selo. Dikisahkan bahwa di masa lalu, ketika Minangkabau masih berupa kumpulan nagari, desa adat yang terpisah-pisah, terjadi kekacauan dan ketidakteraturan dalam kehidupan masyarakat. Setiap nagari memiliki pemimpin masing-masing, tetapi tidak ada yang bisa menyatukan mereka. Hal ini menyebabkan seringnya perselisihan dan konflik antar nagari. Melihat keadaan ini, para tetua adat berkumpul dan memutuskan untuk menciptakan sebuah sistem pemerintahan yang bisa menyatukan seluruh nagari di Minangkabau. Para tetua adat kemudian memilih 3 pemimpin dengan kualitas dan kemampuan yang berbeda-beda, tetapi saling melengkapi. Mereka sepakat untuk membagi kekuasaan berdasarkan 3 aspek penting kehidupan: politik, adat, dan agama. 3 pemimpin ini kemudian dikenal sebagai Rajo Tigo Selo, yang bersama-sama memimpin Minangkabau dengan adil dan bijaksana. Di sebuah balairung, para tetua adat berkumpul untuk membahas usulan pembentukan Rajo Tigo Selo. Di depan mereka duduk 3 calon raja yang telah dipilih. Tetua adat, anak-anakku, kalian dipilih bukan hanya karena keberanian dan kebijaksanaan kalian, tetapi juga karena kemampuan untuk memimpin dengan penuh tanggung jawab. Kami akan mengangkat kalian sebagai Rajo Tigo Selo dengan tugas masing-masing untuk menjaga keseimbangan kehidupan masyarakat kita. Calon Rajo Alam, apa tanggung jawabku, Datua? Bagaimana aku bisa melayani seluruh nagari? Tetua adat, engkau, wahai Rajo Alam, akan memimpin dalam hal pemerintahan dan politik. Engkaulah yang akan memutuskan perkara yang berkaitan dengan urusan duniawi dan melindungi negeri dari serangan musuh. Calon Rajo Adat, lalu, apa peranku dalam sistem ini? Tetua adat, engkau adalah Rajo Adat yang akan menjaga dan menjalankan hukum serta adat Minangkabau. Tugasmu adalah memastikan bahwa tradisi kita tetap terjaga dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Calon Rajo Ibadat, dan aku, apakah tugasku akan berbeda dari mereka? Tetua adat tersenyum bijak, ya, anakku. Engkau akan menjadi Rajo Ibadat yang memimpin dalam urusan spiritual dan agama. Engkau akan membimbing masyarakat untuk tetap berpegang pada iman dan menjalankan ibadat sesuai ajaran agama. Kepemimpinan Rajo Tigo Selo. Di bawah kepemimpinan Rajo Tigo Selo, Minangkabau mengalami masa damai dan kemakmuran. Masing-masing raja menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, sehingga kehidupan masyarakat teratur dan seimbang. Rajo Alam menjaga keamanan wilayah dan memastikan pemerintahan berjalan lancar. Rajo Adat menegakkan hukum adat dengan adil, sementara Rajo Ibadat menjadi panutan dalam urusan spiritual, membimbing masyarakat dalam melaksanakan ajaran agama.
Rajo Tigo Selo juga sering kali mengadakan musyawarah bersama untuk memutuskan hal-hal penting yang berkaitan dengan kepentingan bersama. Keputusan-keputusan penting selalu dibuat dengan mempertimbangkan masukan dari ketiga raja, sehingga keseimbangan kekuasaan tetap terjaga. Suatu hari, para Rajo Tigo Selo berkumpul di Balairung untuk membahas masalah yang sedang dihadapi oleh masyarakat. Ada sebuah konflik tanah antara dua nagari yang saling bersengketa. Rajo Alam, perselisihan antara dua nagari ini harus segera diselesaikan. Kita tidak bisa membiarkan perpecahan terjadi di antara saudara-saudara kita. Rajo Adat, benar sekali. Namun, kita harus memastikan bahwa hukum adat dihormati. Mari kita dengarkan penjelasan dari kedua belah pihak dan mencari jalan tengah yang adil. Rajo Ibadat, selain itu, kita juga harus mengingatkan mereka untuk menahan diri dan menjaga persaudaraan. Perselisihan ini tidak boleh mencemari keimanan mereka. Kita harus mengajak mereka untuk berdamai. Setelah mendengarkan penjelasan dari kedua belah pihak, Rajo Tigo Selo berhasil menyelesaikan masalah dengan bijaksana. Kedua nagari yang bersengketa setuju untuk berdamai, dan tanah yang diperselisihkan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang adil. Warisan Rajo Tigo Selo. Meskipun legenda Rajo Tigo Selo berasal dari masa lalu, nilai-nilai yang terkandung dalam cerita ini tetap hidup dalam masyarakat Minangkabau. Sistem pemerintahan adat yang membagi kekuasaan dan tanggung jawab di antara tiga pihak berbeda mencerminkan prinsip musyawarah dan keseimbangan. Hingga kini, konsep Rajo Tigo Selo masih dijunjung tinggi dalam adat Minangkabau, meskipun dalam bentuk yang telah beradaptasi dengan perkembangan zaman. Nilai-nilai kebersamaan, keadilan, dan keseimbangan tetap menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Minangkabau, diwariskan dari generasi ke generasi melalui cerita-cerita rakyat seperti ini. Legenda Rajo Tigo Selo bukan hanya tentang tiga raja yang memimpin, tetapi juga tentang bagaimana masyarakat Minangkabau menjunjung tinggi nilai-nilai adat, agama, dan pemerintahan yang terintegrasi secara harmonis.